Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen pendamping dan juga rekan-rekan pengusaha muda tidar. Sampai dengan bulan Agustus masih tetap melakukan aktivitas kegiatan KBMI tahun 2021. Saya, PWM Untidar, di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait laporan kemajuan yang sudah dilakukan pada tahap 1, 2, dan 3. Aktivitas kegiatan KBMI sudah dilakukan terhitung bulan Mei sampai dengan Agustus 2021. Guna tertibnya pelaksanaan kegiatan KBMI di lingkungan Universitas Tidar, mohon Bapak Ibu dosen pendamping bisa memberikan masukan dan arahan untuk pengembangan usaha mahasiswa lolos pendanaan 2021. Bilmawa Dikti melakukan beberapa hal kegiatan penunjang kewirausahaan untuk memandirikan mahasiswa di bidang bisnis yang dijadikan sebagai pegangan setelah lulus kuliah di perguruan tinggi. Hari ini ada beberapa hal penguatan pada laporan kemajuan dan laporan anggaran. Poin-poin yang nanti akan saya jelaskan di sini, mohon untuk bisa dipahami dan dicermati. Apabila ada pertanyaan atau komentar, bisa menuliskan pada kolom chat di paparan yang saya sampaikan. Mohon izin, saya akan share screen. Penguatan pada laporan kemajuan. Bapak Ibu dosen pendamping dan rekan-rekan pengusaha muda tidar yang saya hormati, ini ada laporan kemajuan kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia tahun 2021 pada halaman cover. Informasi apa saja yang ada di dalam cover itu ada logo Kemendikbudristek dan perguruan tinggi. Silakan ditambahkan Merdeka Belajar, MBKM, kemudian logo KBMI. Ada nama usaha, silakan tuliskan nama usaha sejelas mungkin. Kategori usaha termasuk pada kategori usaha apa, misalnya AA Adventure, jasa penyewaan dan trip sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lereng gunung, termasuk usaha di bidang jasa. Begitu selanjutnya.
Kemudian nama ketua dan anggota tim. Silakan tuliskan selengkap mungkin. Selengkap mungkin nama ketua dan anggota tim, nama lengkap. Nama perguruan tinggi. Nama dosen pembimbing berikut dengan gelarnya. Nama dosen pendamping atau pendamping wirausaha mahasiswa Indonesia adalah saya, Adi Surya Perdana. Beberapa catatan yang perlu Bapak Ibu dosen pendamping dan rekan-rekan mahasiswa yang perlu dicermati. Buat template atau desain semenarik mungkin, sekreatif mungkin, yang mencerminkan profesional bisnis usaha. Karena hal ini menjadi penilaian, poin plus penilaian yang nanti juga menunjang usaha bisnis terbaik. Tambah foto jika diperlukan. Foto-foto apa saja silahkan bisa ditambahkan. Baik di dalam konten isi maupun di dalam cover. Itu memang menjadi data otentik yang bisa menjelaskan aktivitas kegiatan bisnis yang rekan-rekan mahasiswa jalankan. Dipersilakan untuk menambah halaman jika diperlukan, tetapi tidak diperkenankan mengurangi serta tidak mengubah substansi pelaporan. Di dalam penguatan laporan kemajuan ini sudah disusun template. Substansi template sudah disusun. Poin-poin ataupun parameter yang bisa ditambahkan untuk mendukung substansi. Nanti saya akan jelaskan di materi. Apa sih yang perlu ditambahkan dan rambu-rambu apa saja yang tidak bisa dikurangi atau dihilangkan. Font jelas, terbaca dengan ukuran menyesuaikan. Generasi milenial, generasi Z memiliki ide kreatif. Silakan rekan-rekan gunakan kemampuan rekan-rekan guna meraih prestasi. Poin pertama, menjelaskan produk. Menjelaskan kondisi sebelum dan sesudah KBMI. Bagaimana kondisi produk secara kualitas? Bagaimana secara kuantitas? Sebelum dan sesudah. Jika ada yang perlu ditambahkan pada kriteria lain, misalnya produk yang dimaksud, misalnya saya akan ambil contoh pada judul, contohnya adalah aksesoris cost, solusi kenyamanan belajar Anda. Produk yang dijual apa? Misalnya, produk yang dijual adalah kursi dan meja sebagai aksesoris cost. Produk sebelum bagaimana? Misalnya produknya yang dijual sebelum KBMI, ini kursinya ya hanya kursi biasa, misalnya kursi belajar, meja belajar dengan desain yang biasa. Disampaikan desain biasa itu seperti apa secara spesifik. Ketika ada KBMI, permintaan semakin banyak dan permintaan pun beragam, bervariasi
maka adanya produk yang sifatnya custom bisa dipesan. Mau ukuran seperti apa, desainnya seperti apa, itu yang nanti bisa dijelaskan pada sudahnya. Itu dari sisi kursi dan meja. Begitupun seterusnya. Silakan ditambahkan kriteria lain yang menjadi penguat produk usaha. Penjelasan ini pun juga rekan-rekan bisa menjelaskan poin penting di dalam kriteria sebelum dan sesudah. Silakan rekan-rekan eksplor produk rekan-rekan. Sisi kekuatan sesudah KBMI itu apa? Silahkan dijelaskan. Kemudian pemasaran. Pemasaran di sini rekan-rekan juga bisa menjelaskan atas strategi pemasaran, jangkauan pasar, dan juga ditambahkan kriteria lain. Rekan-rekan juga bisa menjelaskan di sini terkait bauran pemasaran. Bauran pemasaran yang dimaksud itu apa? Saya akan ambilkan contoh, misalnya rekan-rekan juga bisa menjelaskan bauran pemasaran 7P. Saya akan ambilkan contoh misalnya. Teknik pemasaran kita lihat dari sisi people. Pemasaran yang dilakukan sebelumnya, misalnya, dilakukan secara out of the mouth, dari mulut ke mulut. Setelah ikut KBMI, pemasaran rekan-rekan itu jauh lebih optimal menggunakan website, kemudian menggunakan Instagram, menggunakan Shopee, e-commerce, Blibli, Tokopedia. Itu juga bisa menjadi penguat pada pemasaran. Selanjutnya operasional. Operasional di sini sebagai bentuk aktivitas kegiatan semua elemen, baik itu penyiapan bahan baku, kemudian itu juga ada efektivitas produksi, efisiensi produksi, kemudian secara operasional bagaimana dengan transportasi, mobilitas, kemudian bagaimana dengan kondisi akses, secara operasional akses misalnya akses toko, akses tempat, kemudian secara operasional pelayanan pelanggan. Rekan-rekan juga bisa menjelaskan beberapa hal. Di sini saya akan ambilkan contoh pada kelompok usaha Musdam, Muscovy Duck Farm with 3 Smart System Technology. Secara operasional bahwasannya rekan-rekan melakukan aktivitas budidaya atau pembesaran bebek atau itik. Secara operasional bagaimana? Rekan-rekan memiliki alat otomatis, penetas telur otomatis. Silakan rekan-rekan jelaskan. Apakah sebelum rekan-rekan sudah memiliki alat penetas otomatis? Bagaimana dengan penyediaan alat penetas? Jika belum ada ya sampaikan. Ketika ada KBMI, tersedianya alat penetas. Operasional sebelum pelaksanaan KBMI itu melaksanakan kegiatan apa? Karena bagi rekan-rekan yang menjalankan aktivitas pengembangan usaha yang memang dilakukan oleh kelompok usaha, silakan dijelaskan.
Ketika rekan-rekan menjalankan aktivitas sebelumnya, itu aktivitas pertanian terpadu sebelumnya pada Musdam, silakan bisa dijelaskan bahwasannya operasional kegiatan sebelumnya melakukan kegiatan apa, kemudian sesudahnya melakukan kegiatan apa, ini juga bentuk dari operasional nih. Teman-teman juga bisa menjelaskan secara terbuka pada kondisi operasional. Itu contohnya pada Musdam. Nah, kriteria-kriterianya silahkan ditambahkan. Baik dari segi operasional aktivitas teknis lain yang memang rekan-rekan bisa lakukan. Begitupun dengan Nateko hijab operasionalnya. Sebelumnya menggunakan alat tradisional, jika saat ini rekan-rekan membuat Nateko hijab natural menggunakan alat yang memang bisa membantu produksi, silakan disampaikan terkait alat produksi. Kemudian di sini rekan-rekan menjelaskan cash flow. Silakan rekan-rekan jelaskan cash flow sedetail mungkin, serinci mungkin. Dari mulai pendapatan, laba bersih, kemudian bagaimana dengan aktivitas dana produksi, kemudian aktivitas contohnya sarana prasarana pendukung lainnya, sebelumnya berapa rupiah, ini satuannya adalah rupiah. Berapa rupiah yang memang dimiliki sebelumnya. Jika rekan-rekan memang kondisi keuangannya sebelumnya itu sudah pernah mengikuti KBMI, ya disampaikan pendapatan sebelumnya berapa, kemudian sesudah KBMI ini berapa, ini juga bisa dijelaskan. Bagi rekan-rekan yang menjalankan usaha mandiri, berapa pendapatan sebelumnya secara usaha mandiri, ketika sudah ada pendampingan KBMI ini, berapa pendapatannya, silakan rekan-rekan bisa buat cash flow ini, baik secara fixed cost, kemudian variable cost, pendapatan tetap, pendapatan tidak tetap. Kendala hambatan ini memang menjadi poin penting yang memang rekan-rekan bisa jelaskan. Misalnya pada contohnya adalah Kokopi, kreasi kopi untuk mengembangkan potensi kopi lokal Kabupaten Temanggung. Karena adanya kendala PPKM, bahan baku yang tersedia ini berkurang. Mengapa? Misalnya masyarakat memiliki kekhawatiran pada penularan COVID-19, atau dari segi customer, berkurangnya customer. Hambatan-hambatan ini juga memang perlu disampaikan. Karena hambatan-hambatan ini pun bisa menjadi masukan penting pada pengembangan usaha. Dalam kegiatan aktivitas bisnis, mustahil kendala hambatan itu tidak ada, mustahil. Karena tingkat kesulitan bisnis bervariasi tingkat kesulitannya. Maka dari itu, Bapak Ibu dosen pendamping bisa mengarahkan atau mengeksplor kendala hambatan pada pokok poin laporan kemajuan ini. Pada sub kendala
atau hambatan. Tim, silahkan rekan-rekan gunakan foto ketua ataupun anggota semenarik mungkin. Di sini karena ini adalah ajang bisnis, maka tunjukkan profesional rekan-rekan dalam berbisnis. Foto dosen pendamping juga dipersilahkan bagi rekan-rekan yang ingin juga menambahkan foto bersama ketua, anggota tim, dan juga dosen pendamping, dipersilahkan. Kemudian lampiran. Lampiran di sini ada beberapa hal dokumentasi pada setiap aspek yang dinilai meliputi produk. Jika ada produknya ya foto. Pak, saya jasa Pak. Misalnya adventure, jasa penyewaan dan trip sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lereng gunung. Ya silahkan difoto misalnya tas gunung, perlengkapan mendaki, tenda, aksesoris kos. Silahkan foto produknya, meja, kursi, ataupun aksesoris kos lain. Kokofi, kreasi kopi untuk mengembangkan potensi kopi lokal Kabupaten Temanggung. Produknya difoto semenarik mungkin, gunakan background yang memang menjual, yang bisa meningkatkan produk kopi. Rekan-rekan juga bisa menggunakan mini tab background untuk foto. Bagaimana tekniknya? Silakan rekan-rekan bisa mempelajari di tutorial foto menarik menggunakan handphone dengan background menggunakan perlengkapan seadanya, banyak menggunakan alat-alat sederhana. Jika ada transaksi, silakan foto bersama pelanggan. Jika ada testimoni, silakan sampaikan dokumentasinya, testimoni produk. Kemudian misalnya ada kritik maupun saran, silakan disampaikan. Itu memang dari pelanggan, screenshot. Jika itu memang dari WA, silakan di screenshot. Kemudian dokumentasi pemasaran. Pemasaran rekan-rekan bisa menggunakan media offline secara langsung dari mulut ke mulut. Silahkan rekan-rekan gunakan, misalnya menggunakan pamflet, leaflet, brosur pemasarannya. Silahkan foto pemasaran ketika menyerahkan pamflet, leaflet, brosur kepada pelanggan. Selanjutnya menggunakan IG. Silahkan screenshot IG-nya. Shopee, Tokopedia, Blibli. Kemudian rekan-rekan saat ini sudah memiliki website. Silahkan screenshot, print screen website-nya, tampilkan di laporan kemajuan. Secara operasional, ketika ada produksi, operasionalnya, jika memang itu ada transportasi dari lokasi A ke lokasi B, silahkan juga bisa diberikan dokumentasinya. Keuangan di sini mencakup pada nota-nota yang sah, silahkan bisa dilampirkan. Tempat usaha, seperti apa tempat usahanya, foto, tampak depan, tampak dalam, seperti apa galeri usahanya, bagaimana pelayanan ketika ada pelanggan datang, pelayanan seperti apa, kemudian di mana lokasinya, silakan share lokasi. Silakan rekan-rekan
gunakan aplikasi GPS location. Di situ terdapat titik lokasi GPS yang ada, dan rekan-rekan juga bisa disampaikan alamat dan URL link-nya. Silakan diketik ulang. Tempat usahanya silakan difoto menggunakan GPS location tersebut. Nanti di situ sudah tampak di mana lokasi tempat usaha, kemudian silakan diketik ulang di bagian keterangan sebagai informasi share location. Legalitas. Rekan-rekan kelompok usaha mahasiswa sudah memiliki legalitas nomor induk berusaha. Silakan lampirkan yang sudah diterbitkan oss.co.id. NIB, UMK-nya juga diterbitkan yang sudah terbit, silakan dipasang, dilampirkan. Kemudian ada surat izin lokasi dari desa setempat, surat administrasi pendukung legalitas, silakan lampirkan. Bukti belanja dana termin 1, nota kwitansi semua lengkap, semua transaksi sah. Ini pada poin keuangan. Bapak Ibu dosen pendamping dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, jika ada pertanyaan pada poin laporan kemajuan, bisa mengetikkan pada di kolom chat. Saya juga nanti akan merespon pertanyaan Bapak Ibu dosen pendamping dan rekan-rekan mahasiswa. Laporan kemajuan, format maupun penguatan laporan kemajuan sudah disampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan pada laporan keuangan, laporan kemajuan, penggunaan anggaran. Di sini sudah ada template, silakan untuk dilengkapi. Mulai dari nama ketua, judul, kategori usaha, nama perguruan tinggi, total didanai berapa, yang memang rekan-rekan sudah ketahui sebelumnya, total dananya berapa, total pencairan termin pertama sebesar 90% berapa, total dana termin 1 yang digunakan, rincian yang ada di bawah ini berapa, persentase penggunaan dana termin pertama ini berapa. Perlu Bapak Ibu dosen pendamping ketahui, mohon diarahkan mahasiswa yang mendapatkan pendanaan tahun 2021 dalam penyusunan anggaran KBM ini. Pertama, dari poin-poin pembelajaran yang dimaksud, ini ada bahan baku, alat bantu, pemasaran, kemudian ada distribusi, lain-lain. Di sini rekan-rekan juga bisa menambahkan lain-lain yang memang mendukung pengembangan usaha. Sekali lagi, yang mendukung pengembangan usaha. Rekan-rekan sudah mengikuti pendampingan CEO secara langsung. Rekan-rekan mahasiswa sudah mengetahui hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dibelanjakan menggunakan anggaran KBMI. Seperti misalnya membeli laptop, kemudian membeli sarana prasarana yang memang di luar dari anggaran yang sudah ditulis
diperbolehkan yang sifatnya adalah aset tetap. Misalnya sewa toko, sewa gudang, itu yang tidak diperbolehkan. Pada poin inti dari kegiatan bisnis mahasiswa ini adalah rekan-rekan mahasiswa telah menjalani usaha sebelumnya selama 6 bulan. Maka dari itu rekan-rekan sudah memiliki kondisi yang dasar, kondisi usaha sebatas minimalnya. Itu rekan-rekan sudah miliki ketika menggunakan untuk sewa gedung, itu kan nominalnya jauh lebih besar dibandingkan pada pengembangan usaha. Nanti modal usahanya habis untuk sewa gedung. Diperbolehkan anggaran menggunakan untuk hosting domain. Sudah disampaikan di pendampingan CEO KBRI. Dalam kurun waktu 1 tahun berjalan. Dalam kurun waktu 1 tahun berjalan, misalnya dipesannya di bulan Agustus, berakhir di bulan Agustus 2022, rentangnya 1 tahun. Begitupun selanjutnya lain-lain. Di sini ada beberapa rincian. Di sini belanja satuannya berapa, perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian alat bantu seperti apa. Di sini bagi rekan-rekan yang memang membeli alat bantu, misalnya ngateko hijab, misalnya membelikan alat bantu ember, misalnya alat pukul untuk natural ecoprint hijab, atau alat-alat bantu lainnya. Kemudian AA Adventure juga sama. Selanjutnya Musdam membeli komponen ataupun perlengkapan elektronik sebagai penunjang alat tas otomatis misalnya. Juga silakan untuk disampaikan pada rincian penggunaan anggaran pada alat bantu. Pemasaran rekan-rekan juga silakan untuk disampaikan di sini poin-poin pemasaran apa saja ketika rekan-rekan menggunakan iklan. Silakan untuk dipasangkan, atau misalnya untuk mencetak leaflet, expander, banner, dan lain-lainnya. Pemasaran disampaikan di sini. Distribusi pun juga nanti perlu disampaikan yang berkaitan dengan distribusi. Ini rekan-rekan juga sudah disampaikan bahwasannya transaksi bahan bakar untuk distribusi sudah disampaikan di pendampingan CEO, ini yang tidak ditanggung di distribusi. Maka rekan-rekan nanti juga perlu mencari alternatif lain, distribusi yang seperti apa. Misalnya pengiriman barang menggunakan misalnya JNE, Tiki, cara distribusi. Ini silakan untuk disampaikan penggunaan anggarannya di distribusi. Kemudian ada lain-lain. Poin pentingnya adalah penggunaan anggaran ini diperuntukkan khusus pengembangan usaha. Silakan disampaikan. Domain, hosting, kemudian pendukung lainnya. Rekan-rekan yang memang menguasai di bidang
pengembangan bisnis yang rekan-rekan jalankan, mulai dari adventure, aksesoris cost, Coffee, Musdam, sampai dengan Mateco Hijab. Di sini tanggal Magelang, tanggal berapa? Di sini ketua tim, tanda tangan, nama ketua tim, NIM, dosen pendamping atau pembimbing, nama lengkap, NIP-nya berapa, kemudian di bawah jari NIDN. NIDN-nya berapa? Demikian penjelasan tentang penguatan, laporan kemajuan, dan penggunaan anggaran KBNI tahun 2021. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan pada penjelasan ini, saya terbuka. Silakan sampaikan pada kolom chat di room ini. Dipersilahkan. Saya akan menjawabnya secara langsung. Kemajuan bisnis Untidar, kebanggaan kami bersama Civitas Akademika Untidar. Bapak Ibu dosen pendamping dan rekan-rekan mahasiswa pengusaha muda Tidar yang saya hormati, selamat menjalankan aktivitas, selamat melanjutkan bisnis usaha mahasiswa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jaga kesehatan, tetap gunakan masker, cuci tangan, serta menjalankan prokes 6M. Demikian penyampaian penguatan laporan kemajuan dan penggunaan anggaran. Saya Adi Surya Perdana, PWMI Untidar, mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen pendamping dan rekan-rekan pengusaha muda sukses. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kendala teknis dalam penyampaian materi laporan kemajuan dan anggaran ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Salam wirausaha muda. Salam sukses. Terima kasih.